Hadisur Rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud semoga meridai Allah siapa Allah anhu dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala beliau berkata, hadatsana bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa adapun Nabi Muhammad as-sadiqul masduq, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, orang yang terpercaya, orang yang jujur dan diakui kejujurannya, al-masduq. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwasanya seseorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya ya tentu saja di rahim ibu itu selama 40 hari, arba'ina yauman nutfatan berupa air mani. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian 40 hari lagi berupa gumpalan darah. Misla dzalik. Tsumma yakunu mudghah, dan kemudian misla dzalik. Dan kemudian 40 hari kemudian berupa daging, Jadi 40 hari berupa mani, 40 hari berupa gumpalan darah, 40 hari sudah berupa daging. Fayangfuhu fihi ruhu, dan ketika itu kalau 40 kali 3 berarti 120 dibagi sebulan itu 30, dibagi 30 sama dengan 4 ya, berarti sekitar 4 bulan ya. Ketika mani sudah 4 bulan di rahim itu sudah menjadi gumpalan daging. Jadi di awalnya jadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging. Fayangfuhu fihi ruhu, dan disitulah akan ditiupkan ruh. Nah, jadi kita ingat fayangfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bikatsbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, rawahul Bukhari. Jadi setelah 40 hari jadi mani, 40 hari lagi menjadi gumpalan darah, 40 hari lagi kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging, maka Allah kemudian meniupkan ruh. Nah, kita ingat saat manusia ditiupkan ruh itu Allah mengambil sumpah. Kalau di dalam Al-Quran itu di surat Al-A'raf ya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan atau yang dari sulbi, dari punggung itu jadi tempat air mani konon kan di punggung ya, punggung bagian mana nanti dokter yang tahu, yang punya ilmunya itu. Nah, lalu Allah mengambil janji, mengambil sumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi setiap manusia itu sudah diambil
janjinya, sumpah setianya terhadap kesaksiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya menjawab qalu bala syahidna. Nah, ini juga sebagai penegasan bahwasannya gampangannya orang yang jadi PNS itu ketika sudah di SK-kan kemana saja, yang meng-SK-kan juga tahu kerjanya seperti apa karena ada laporan kinerjanya. Nah, kemudian juga laporannya juga detail, maka orang ketika lahir itu sampai meninggal pun karena sudah dipasangin chip kalimat la ilaha illallah, bahwa Allah lah Tuhannya, maka disitulah orang mau kemana saja ya pasti di bawah pantauan Allah Maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang tidak diketahui dalam keadaan apapun. Manusia selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bahwasanya ketika sudah berusia 120 hari atau 4 bulan itu, di dalam surat Shad kita ingat juga di sana itu ada perintah Allah terhadap malaikat. Jadi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, jadi tadi dari mulai mani, kemudian darah yang menggumpal, lalu daging yang sempurna, dan aku tiupkan rohku, katanya Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan dari rohku, maka tunduklah kamu. Para malaikat disuruh faqa'u lahu sajidin. Maka para malaikat disuruh tunduk kepada manusia. Makanya malaikat tugasnya ada yang mengabdi kepada manusia, ada raqib atid, tugasnya melayanin catatan amal baik buruknya. Dan malaikat-malaikat yang lain, ada yang malaikat yang tugasnya mendoakan juga. Ketika kita melakukan kebaikan, malaikat selalu mendoakan kita. Dan nanti di kuburan juga ada yang melayanin bagian bertanya, mengevaluasi kegiatan manusia seperti apa. Nah, malaikat makanya tunduk kepada manusia bukan berarti nyembah kepada manusia, tapi pekerjaan manusia diikuti oleh para malaikat. Nah, illa iblis ketika disuruh tunduk itu ada yang nggak mau tunduk, yang nggak mau mengerjakan untuk ngabdi ke manusia. Itu yaitu iblis, istakbar wa kana minal kafirin. Nah, mereka ini takabur. Nah, tapi sayangnya kita sudah dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para malaikat itu tunduk dengan pola kerjanya manusia sebenarnya, tunduk kepada manusia, tentu saja mengabdi, menulis amal kebaikannya, mendoakan dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit justru manusia yang justru lebih kenal dekat dengan jin setannya dibandingkan dengan malaikat yang mengabdi kepada dirinya. Nah, ini maka jika ada orang semacam itu ya perlulah untuk introspeksi agar kita lebih dekat dengan Allah dan malaikatnya, karena kita juga punya kewajiban di dalam rukun iman itu percaya kepada malaikat. Nah, kita mestinya lebih dekat kepada malaikat dibandingkan kepada jin setan. Nah, ketika sudah ditiupkan di situ, maka wayuk maru biarba'i kalimatin. Nah, maka diperintahkan 4 kalimat. Nah,
yaitu menulis 4 kalimat bi kitabi rizki, dengan ditulis rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, umurnya, wa amalihi dan amalnya, syakiyun au sa'idun, dia termasuk orang yang celaka ataupun orang yang beruntung. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha, demi Allah alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah ghairuhu selain Allah. Inna hadakum, sesungguhnya diantara kalian semuanya, layak malu bi amali ahlil jannah, kelihatannya akan mengamalkan perbuatan amalan ahli jannah, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraun, sampai diantara keinginan perbuatannya itu sangat dekat sekali, antara perbuatan amal jannah kira-kira hanya satu diro. Fayas biku, satu diro ya, satu dia. Fayas biku alaih, dekatlah, dekat. Fayas biku alaihil kitabu fayamalu bi amalil ahlin nar. Tapi sayangnya ternyata ketika dia sudah bergabung dengan orang-orang yang mengamalkan perbuatan ahlil jannah, dia nyerong sendiri melakukan perbuatan ahlin nar. Fayadkhuluha, maka dia juga dikhawatirkan masuk neraka. Nah, makanya jangan sembarangan. Kelihatannya kita sudah kumpul di pengajian, kelihatannya kita sudah kumpul di masjid, kelihatannya kita sudah kumpul di kegiatan santunan. Tapi ternyata ketika kumpul di situ, di masjid, di tempat santunan, di tempat-tempat yang memang tempatnya perbuatan ahlil jannah, digunakan yang tidak baik, digunakan untuk pamer, digunakan untuk membicarakan orang yang belum berbuat baik. Nah, maka sejengkal saja sebenarnya dia sudah berhak mendapatkan surga, sayangnya diselewengkan sendiri sehingga dia akan masuk di neraka. Wa inna hadakum layak malu bi amalil, dan di antara kalian layak malu bi amali ahlin nar, seolah-olah kayak mau mengerjakan perbuatan bejatnya orang ahlu neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraun, sampai diantaranya dia dengan tempat kemaksiatan itu kecuali hanya satu dira, ya, dekat sekali. Fayas biku alaihil kitabu, maka didahului catatannya, fayak malu biamalil aljannah, ternyata dia mengamalkan perbuatannya ahlul jannah. Fayadkhuluha rawahul Bukhari Muslim, maka dia berhak mendapatkan surga. Jadi ada juga orang yang kelihatannya nongkrongnya di tempat lokalisasi prostitusi atau tempatnya orang mabuk. Nah, tapi ternyata di sana itu dia bukan ikut mabuk, tapi ikut memberikan nasihat, ikut memberikan manfaat agar lebih bertobat, segera tobat, mengingatkan, ngisi pengajian, ngajak tahlilan, dalam rangka ya pelan-pelan untuk melakukan tobat. Nah, maka orang semacam itu yang kelihatannya oleh mata umum termasuk ahli nar karena kumpul di tempat prostitusi, tempat maksiat, tapi sesungguhnya yang dinilai oleh Allah sejatinya adalah niat dan sesuatu yang sudah dikerjakan itu. Nah, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya ya kalau untuk kehati-hatian kita kumpulnya di tempat yang aman. Tempat yang aman itu ya yang tempat kira-kira amalnya orang ahlul jannah, diantaranya rajin ke masjid, rajin ikut pengajian, rajin ikut santunan, rajin sedekah. Nah, itu amal-amalnya orang ahlul jannah. Maka perhitungannya adalah seberapa banyak orang yang di tempat masjid kemudian pikirannya nyeleweng, saya kira juga tidak
terlalu banyak, mungkin ada. Tapi pertanyaannya yang sama, seberapa orang yang dilokalisasi niatnya sebenarnya untuk berdakwah itu hanya ada berapa sekiranya. Nah, kira-kira begitulah bayangannya. Nah, adapun di sini juga bisa dipahami bahwa antara takdir, ajal, rezeki, amal baik dan buruk ini memang ada takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah, yaitu takdir yang ya sudah ketentuan takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Misalnya kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan, nah ini tidak ada proposal yang masuk dari kita sebagai orang yang diciptakan. Jadi given saja itu. Saya sebagai laki-laki, mungkin jamaah ibu-ibu ditakdirkan menjadi perempuan, mbak-mbaknya ditakdirkan menjadi perempuan, dan itu tidak atas permintaan kita, tapi atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi adapun baik dan buruk, takdirnya itu kira-kira catatan-catatannya sudah dibuatkan. Jadi ada catatan amal surga, catatan amal neraka. Kalau kita melakukan kejahatan, maka itu ciri perbuatan amal neraka, maka itu bisa mengakibatkan masuk neraka. Tapi kalau ada ciri yang memasukkan surga, misalnya pengajian, pada umumnya orang pengajian adalah amalan ahli surga. Meskipun kalaupun ada nyeleweng, saya kira tidak banyak, itu mungkin kasuistik. Nah, maka orang yang mengikuti pengajian itu insya Allah juga kebagian masuk surga, karena itu bagian catatan ciri-ciri amal perbuatan ahli surga. Nah, itu yang bisa dipahami dalam hadis ini. Diantaranya adalah yang pertama adalah soal proses. Jadi soal kejadian manusia, kalau Allah menghendaki sekarang jadi langsung jadi, ya jadi bisa. Tapi Allah mengajarkan dalam pembentukan manusia sendiri itu pakai proses. Nah, manusia ingin sukses berarti juga sebaiknya pakai proses, tidak pakai bim salah bim. Nah, karena kejadiannya sendiri itu by proses. Yang kedua adalah soal sumpah setia. Jadi kita ini sudah sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semuanya sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Maka di hadis ini penting untuk kita selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan para malaikat untuk tunduk kepada manusia, artinya melayani manusia. Ada yang menjadi pencatat amal baik dan buruk, ada yang bekerja mendoakan manusia. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan tertentu, misalnya ngaji, nah ngaji itu ada malaikat yang ikut hadir, atau kita sedang dzikiran kepada Allah, idza marartum biryadil jannah farta'u, Allah merintahkan malaikat untuk jalan-jalan. Ketika ketemu taman surga, disuruh gabung di situ. Fungsinya apa? Mendoakan orang yang sedang taman surga itu. Maryadul jannah khalaqatud dzikri. Ini hadis yang saya baca paling terakhir, ini ada di Adhkar Nawawi ya. Saya ingat ada hadis itu. Nah, itu yang ketiga, artinya kalau malaikat sebenarnya tunduk kepada manusia, mestinya manusia untuk lebih kenal kepada malaikat, bukan lebih mengenal kepada illa iblis aba wastakbaro. Jadi bukan justru yang diajak kenalan adalah jin setan, tapi yang diajak kenalan adalah para khotim malaikat yang bantu kita, nyatat amal, mendoakan kita. Nah, itu yang perlu kita dekati. Dan yang selanjutnya di hadis ini yang perlu kita ingat, ambil manfaatnya adalah takdir neraka dan surga itu catatan rambu-rambunya, takdir rambu-rambunya sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin masuk surga, sebaiknya ngikutin rambu-rambu yang ke arah surga.
kalau kita naudzubillah kalau ada orang yang ingin masuk neraka, maka ya rambu-rambu neraka itu ada jalannya. Ini haram, berarti bisa neraka. Ini halal, maka ini adalah jalan surga. Nah, ini adalah sunnah, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Nah, ini sunnah berarti harus kita jalankan. Ini maksiat berarti harus sesuatu yang ditinggalkan. Rambu-rambu takdirnya sudah dibuatkan. Maka disitulah catatan umat manusia akan disetorkan juga kepada Allah, nanti akan menjadi orang yang beruntung, sakiyun au sa'idun am sakiyun, beruntung atau celaka. Nah, semoga kita semuanya para jamaah sekalian menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.